Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pol Taksitompul selaku dosen mata kuliah digital inovatif entrepreneurship. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tia Aulia Rahma dari Prodi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul analisis bisnis digital pada perusahaan Tokopedia. Oke. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Nah, jadi perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam cara perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya. Jadi, perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek pemasaran, tetapi juga pada model bisnis, pola interaksi dengan konsumen, serta penciptaan nilai. Dalam konteks tersebut, bisnis digital menjadi salah satu bentuk konteks tersebut. Nah, jadi bisnis digital menjadi salah satu bentuk adaptasi strategis perusahaan dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Gitu. Selanjutnya di sini ada pengertian bisnis digital, yang mana bisnis digital dapat dipahami sebagai aktivitas usaha yang dalam operasionalnya memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet sebagai pondasi utama dalam praktiknya. Jadi, teknologi digital tidak hanya digunakan sebagai alat bantu, melainkan telah menjadi bagian inti dari strategi bisnis, mulai dari proses transaksi, distribusi produk, hingga pelayanan kepada konsumen. Jadi, dengan demikian, bisnis digital meningkatkan perusahaan untuk beroperasi secara lebih fleksibel dan efisien. Gitu. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan bisnis digital konvensional. Perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional terletak pada cara perusahaan menjalankan proses bisnisnya. Bisnis konvensional umumnya masih bergantung pada interaksi fisik dan lokasi tertentu. Nah, jadi sedangkan bisnis digital memanfaatkan platform online yang memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Selain itu, bisnis digital memiliki keunggulan dalam pengelolaan data konsumen yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya di sini ada versi digital dari bisnis digital ya. Non digital maksudnya. Jadi versi digital dari bisnis non digital merupakan bentuk transformasi bisnis konvensional ke dalam platform digital. Dalam konteks ini, perusahaan yang sebelumnya hanya melayani konsumen secara offline mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi transformasi ini dilakukan sebagai respon terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa dengan layanan berbasis digital gitu. Oke, selanjutnya ada fasiliator digital, yang mana fasiliator digital adalah jenis bisnis digital yang berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dan pembeli melalui sebuah platform digital. Perusahaan dalam kategori ini tidak secara langsung memproduksi barang atau jasa, melainkan menyediakan sistem yang memungkinkan terjadinya transaksi secara aman dan efisien. Jadi keberadaan fasiliator digital sangat penting dalam membangun ekosistem bisnis digital yang saling terintegrasi gitu. Selanjutnya di sini ada jenis bisnis digital Tokopedia. Berdasarkan karakteristik model bisnisnya, Tokopedia dapat dikategorikan sebagai fasiliator digital dari bisnis non-digital. Tokopedia menyediakan platform yang memungkinkan pelaku usaha, khususnya UMKM ya, jadi untuk memasarkan produknya secara online tanpa harus memiliki infrastruktur digital sendiri. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa Tokopedia berperan sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem digital. Gitu.
Di sini kemudian ada pasar tanpa batas. Wah, jadi salah satu keunggulan ya utama bisnis digital Tokopedia adalah kemampuannya dalam menciptakan pasar tanpa batas geografis. Jadi melalui platform digital, pelaku usaha dari berbagai daerah tentunya dapat menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Jadi kondisi ini memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing secara lebih luas. Gitu. Selanjutnya di sini ada transformasi digital Tokopedia. Nah, jadi yang mana transformasi digital yang dilakukan Tokopedia ini terlihat dari pembangunan layanan yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Nah, jadi Tokopedia tidak hanya menyediakan layanan jual beli, tetapi juga mengembangkan sistem pembayaran digital layanan logistik, teman-teman. Jadi serta fitur pendukung lainnya. Transformasi ini menunjukkan upaya Tokopedia dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Kemudian di sini ada usulan pengembangan ya. Nah, jadi dalam rangka mempertahankan daya saing bisnis ini, Tokopedia perlu terus mengembangkan inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan pengguna, yakni pembangunan dapat difokuskan pada peningkatan pemanfaatan teknologi, kecerdasan buatan, penguatan layanan keuangan digital, kemudian serta meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan platform secara optimal. Gitu. Kemudian di sini ada kesimpulan yang terakhir. Jadi berdasarkan hasil ya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tokopedia merupakan contoh perusahaan yang berhasil menerapkan konsep bisnis digital sebagai fasilitator digital. Jadi pemanfaatan teknologi digital memungkinkan Tokopedia menciptakan pasar tanpa batas, meningkatkan potensi penghasilan, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat. Jadi oleh karena itu, transformasi digital yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga pertumbuhan bisnis digital gitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.